Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini Bapak akan mengajar pelajaran komputer. Kita masuk pada materi kita yang ketujuh, ya, yaitu mengenai pengenalan komunikasi, ya. Nah, nanti Bapak akan terangkan mulai dari awal sampai dengan kesimpulan dari materi kita yang akan kita bahas. Nah, sekarang pengertiannya, apa itu komunikasi? Jadi sebelum kita mengenal pengertian komunikasi, kita harus tahu dulu bahwa kita dalam kehidupan ini pastilah membutuhkan yang namanya bantuan orang lain. Nah, oleh karena itu kita disebut juga sebagai manusia makhluk sosial. Kita tidak bisa hidup sendiri, dan bahkan setiap kegiatan kita itu untuk memenuhi kebutuhan sandang pangan dan papan, pasti kita membutuhkan bantuan orang lain. Oleh karena itu, kita harus saling berinteraksi satu sama lain, mengenal satu sama lain. Dengan menggunakan komunikasi, kita akan bisa mengerti apa yang ingin disampaikan, apa yang ingin dilakukan, ya. Jadi kita bisa saling bertukar informasi. Ya, ini contoh bentuk komunikasi, yaitu berbicara langsung baik dua orang, ya, tatap muka seperti ini, ya. Nah, ini contoh komunikasi. Jadi komunikasi itu kita berbicara dengan lawan bicara. Jadi kita tidak bicara sendiri, melainkan kita harus berbicara dengan orang lain. Bisa lebih dari satu, ya, ataupun berdua seperti ini. Nah, sekarang lihat lagi, ya. Nah, berbicara adalah salah satu bentuk dari interaksi dengan orang lain, ya. Jadi berkomunikasi, ya, seperti dua orang face to face, ya, tatap muka, atau bisa berbicara dengan banyak orang seperti ini, ya. Contoh berbicara di meja pertemuan, ya. Jadi kita ingin memberikan pesan apa yang ingin kita sampaikan kepada orang yang mendengarkannya. Nah, sekarang apa itu komunikasi? Komunikasi adalah bentuk penyampaian pesan atau ide, gagasan dari satu pihak ke pihak lain. Jadi apa yang ingin kita sampaikan tuh agar dimengerti oleh orang lain, ya, seperti itu. Nah, sekarang komunikasi dibagi menjadi dua, ya. Ada komunikasi langsung, ada komunikasi tidak langsung. Kalau komunikasi langsung itu apa? Komunikasi langsung itu contohnya kita bisa lihat di sini, ya. Nah, contohnya ketika adik berbicara dengan ibunya langsung, atau Aisyah bicara dengan Fatimah misalkan contohnya, atau kalian berbicara dengan teman kalian. Ini contoh komunikasi langsung, ya, berbicara langsung, bertatap muka langsung, bertemu langsung tanpa menggunakan alat bantu. Contohnya lagi komunikasi dengan teman, ya, seperti ini. Komunikasi dengan orang tua, ya, lagi sedang berkumpul di sebuah ruangan seperti ini, ya, komunikasi langsung. Jadi dia bertemu langsung dengan lawan bicaranya. Nah, ini contoh komunikasi dengan guru misalkan, ya, lagi mengajar seperti ini. Atau komunikasi di dalam kelas, guru dengan siswa seperti ini. Ini contoh komunikasi langsung, berbicara langsung dengan lawan bicara, ya, seperti itu. Nah, sekarang kalau bentuk komunikasi yang tidak langsung seperti apa? Nah, ini contohnya, ya. Misalkan kita selama ini kita belajarnya kan melalui jarak jauh, menggunakan Zoom, ya. Nah, ini contoh komunikasi tidak langsung, ya, dengan menggunakan bantuan alat teknologi. Contohnya menggunakan bantuan handphone, menggunakan bantuan laptop, ya, sehingga kita bisa berkomunikasi dengan lawan bicara kita, biarpun mereka berada jauh di rumah atau jauh di mana saja, ya, bisa dijangkau dengan alat komunikasi. Kemudian contohnya seperti ini, mengirimkan pesan, ya, melalui email, melalui WhatsApp, ya, melalui Facebook misalnya chatting, ya, seperti itu. Ini contoh komunikasi tidak langsung menggunakan alat teknologi. Nah, ini contoh komunikasi menggunakan handphone, ya, menggunakan handphone.
ya, seperti ini, entah itu chatting, entah itu bicara langsung, ya, itu komunikasi tidak langsung. Jadi tidak bertemu dengan orang yang akan berbicara dengan kita, ya, tapi berbicara langsung menggunakan alat bantu. Ini komunikasi tidak langsung. Nah, alat apa sajakah yang bisa kita gunakan untuk menggunakan komunikasi tidak langsung? Di sini ada handphone, ya, atau mungkin ada smartphone, ada tablet atau iPod. Nah, seperti ini kita menggunakan alat ini untuk komunikasi langsung. Ada juga melalui telepon. Kita bicara langsung misalkan dengan keluarga kita, nenek, kakek yang ada di kampung halaman dengan menggunakan bantuan telepon, ya, itu komunikasi tidak langsung. Kemudian melalui handphone, ya, ini contoh komunikasi, alat komunikasi tidak langsung. Kemudian melalui pengeras suara, misalkan dalam rombongan SDT Al-Muzamil mengadakan studi tour, ya, untuk mengumpulkan siswa yang banyak, kita tidak bisa menggunakan alat bantu yang sifatnya tidak seperti pengeras suara, ya. Jadi kita membutuhkan pengeras suara seperti ini untuk bisa mengakomodir atau mengumpulkan siswa agar mengikuti instruksi dari guru, ya, menggunakan alat bantu megafon, ya, ini namanya megafon. Kemudian ada lagi kita menggunakan alat komunikasi langsung menggunakan laptop atau menggunakan komputer, ya. Contohnya kita selama ini belajar jarak jauh menggunakan Zoom, ya, menggunakan video seperti ini. Nah, selanjutnya bagaimana cara komunikasi yang baik, ya? Cara komunikasi yang baik itu agar bisa diterima, pertama kita harus bisa menggunakan kata dan kalimat yang baik, ya. Jangan menggunakan kata-kata yang kasar. Kemudian menyesuaikan dengan lingkungan dan mudah dimengerti dengan lawan bicara kita, ya. Kita berbicara agar lawan bicara kita itu mengerti apa yang kita ingin sampaikan. Kemudian menatap mata lawan bicara kita dengan lembut, jangan dengan melotot, ya. Nanti kalau kalian bicara dengan melotot, yang ada teman kamu takut, ini sepertinya marah, ya, sepertinya kesel atau gimana, akhirnya kamu dijauhi, tidak ditemani, ya, tidak punya teman. Kemudian ekspresi wajahnya harus yang ramah, harus yang senyum, ya, agar kita mempunyai banyak teman, agar kita bisa berkomunikasi dengan lawan bicara kita dengan baik. Kemudian harus dengan sopan, berbicara dengan sopan, berbicara dengan yang wajar saja, ya, tidak perlu berbicara yang kasar atau berbicara dengan kata-kata yang tidak baik, tidak perlu diucapkan, ya. Harus dengan yang sopan berbicara itu. Kemudian bertingkah laku yang baik juga, ya. Bertingkah laku yang baik ini apa? Misalkan kita berbicara dengan sikap yang baik, sikap yang sopan, ya, sikap yang tidak mengundang amarah, sikap yang tidak mengundang emosi, ya, itu. Kemudian kita memakai pakaian yang rapi, menutup aurat dan melihat sesuai dengan sikon atau situasi dan kondisi, ya. Nah, ini contoh cara komunikasi kalau kita bertatap muka ataupun kita berbicara melalui telepon harus dengan yang baik. Ini adalah contoh komunikasi yang baik, ya. Ini perlu kalian terapkan, perlu kalian lakukan setiap bertemu dengan teman atau siapa saja agar kalian disenangin oleh lawan bicara kalian, ya. Baik, Bapak lanjutkan lagi. Nah, nih, cara komunikasi yang perlu dihindari ini, ya, tadi kan yang baik, sekarang yang perlu dihindari, yang tidak perlu kalian lakukan, yang perlu kalian hindari. Contohnya berbicara keras-keras, ya, sambil berteriak, itu kamu hindari, karena di sini akan mengundang amarah, mengundang emosi, akhirnya bisa berkelahi, ya, karena salah paham. Selanjutnya berteriak, ya, berteriak-teriak pada lawan bicara kalian itu dekat, tidak perlu kalian lakukan seperti ini, ya, itu yang perlu kalian hindari. Kemudian berbicara di telepon, teriak-teriak juga, ya, marah-marah,
itu juga perlu kalian hindari, tidak perlu dilakukan. Lalu ketika dinasihati sama orang tua, kalian tutup kuping, nggak mau mendengarkan, itu juga perlu dihindari ya, karena apa yang orang tua nasihati kepada kalian itulah yang bermanfaat agar kalian bisa berubah menjadi anak yang lebih baik lagi ya, dan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang sebelumnya telah kalian lakukan. Nah selanjutnya nih ya, ketika dinasihati berpaling mukanya ya, seperti nggak mau menerima nasihat dari orang tua, ini juga salah. Hindari hal seperti ini. Kalau seperti ini sama aja kalian menghindari ya kata-kata yang baik, menghindari nasihat yang baik. Berarti kalian tidak mau berubah ya. Jadi dengarkanlah apa yang orang tua nasihatin ya, jangan seperti ini. Lalu nah ketika berkomunikasi juga harus diperhatikan, jangan sambil bersepeda, jangan sambil berjalan, ataupun jangan sambil misalkan ada orang tua kalian mengendarai mobil berkomunikasi menggunakan handphone, tolong dikasih tahu, diperingati, ayah atau ibu, tolong jangan menggunakan handphone ketika berkendara karena itu berbahaya ya. Nah inilah cara komunikasi yang perlu kalian perhatikan, yang perlu kalian hindari, jangan kalian lakukan. Selanjutnya ya, apa akibatnya jika kita menggunakan komunikasi yang baik ya, berbicara dengan baik? Akibatnya apa? Akibatnya kita akan banyak teman ya, pekerjaan kita akan berjalan dengan baik ya. Misalkan kalian kerja kelompok dengan teman-teman kalian, nah nanti seperti ini contohnya ya, saling berkomunikasi dengan baik, akan menemukan solusi atau akan menemukan permasalahan, sehingga permasalahan itu bisa kalian pecahkan bersama. Nah selanjutnya bisa mengundang banyak teman ya, banyak teman kalau kita komunikasi yang baik. Selanjutnya nah ketika guru berbicara juga, kalau kalian perhatikan seperti ini, maka komunikasi yang Bapak Ibu sampaikan ketika di kelas akan bisa diterima ya, akan bisa diterima kepada kalian, sehingga transfer ilmu yang dari Bapak Ibu terangkan itu akan bisa melekat, akan menempel di diri kalian masing-masing ya, seperti itu. Jadi kalian bisa mengerti apa yang Bapak Ibu sampaikan di kelas. Ini contoh komunikasi yang baik. Selanjutnya nah ketika mengaji atau ketika bertatap muka di rumah seperti ini ya, kita juga bisa enak mendengarnya, nyaman, damai ya. Kita juga bisa mengerti apa yang disampaikannya, kan enak kalau kita bisa berkomunikasi dengan baik ya kan. Hatinya akan tentram, tidak ada rasa amarah, tidak ada rasa tersinggung, tidak ada salah paham ya. Nah ini yang perlu kalian cermati ya, perlu kalian perhatikan. Ini adalah komunikasi yang baik. Selanjutnya ya, nah tadi Bapak sudah menjelaskan tadi bentuk-bentuk komunikasi, sampai dari yang akibat yang ditimbulkan dari komunikasi yang baik tersebut ya. Nah selanjutnya sebelum Bapak akhiri, Bapak ingin jelaskan sekali lagi bahwa materi komunikasi ini adalah materi kita yang terakhir. Nanti minggu depan kita akan mengadakan ulangan penilaian tengah semester. Jadi kalian bisa belajar dari materi kita yang pertama sampai materi yang terakhir Bapak terangkan, yaitu materi ke-7 ya. Nah sekarang kalau kalian belum jelas dari Bapak yang terangkan, dari Bapak yang Bapak jelaskan ini, kalian bisa memutar kembali videonya, kalian bisa perhatikan, bisa kalian dengarkan, sehingga kalian bisa memahami apa yang Bapak sampaikan. Baik, sebelumnya Bapak mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Bapak akhiri untuk pembelajaran video ini. Bapak ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.